Tapi kalau secara mandiri kita siap, dan beberapa teman-teman kita sudah kirim kemana-mana, gitu ya. Baik, saya coba cerita ini santai ya, tidak perlu terlalu tegang karena ini ilmu baru. Tapi sebenarnya nanti kalau sudah tahu ini tidak baru-baru amat sebenarnya, hanya sistemnya aja kita tidak tahu. Oke. Mudah-mudahan yang di online bisa mendengar ya. Coba ada yang bisa bicara yang dari online, bahwa suara saya clear? Suara jelas Pak. Oh jelas. Oke. Clear Pak. Jelas Pak. Jelas ya. Ya, ini karena sesuatu yang baru, jadi saya harus perlahan-lahan menyampaikan konsepnya. Baik. Yang pertama, pengembangan pertanian berbasis low cost precision farming. Next. Next. Ya. Link. Coba. Oke. Enggak, bukan begitu. Next ya. Ya. Yang pertama, kayaknya saya ingin berdiri aja deh. Tapi saya punya. Satu buat. Tes. Disampaikan sama gua masuk ke. Jadi yang tidak lapor ya. Dengar Pak. Dengar Pak. Kadang-kadang suara saya perlu berbeda dari mic-nya ya. Yang pertama, konsep pertanian presisi adalah karena saya pada dasarnya media suara, jadi untuk senang itu berdiri ya. Tadi pagi saya nggak pernah itu, karena saya beberapa Suara Pak kurang Pak, suaranya Pak. Satu ruang. Nah, coba. Bagus tadi Pak, ini agak jelek ini. Bagus yang tadi. Yang jelek mic-nya ya. Jangan orang gitu. Tes, udah dengar Pak? Tes. Yo. Belum bagus Pak. Kurang jelas Pak. Ya, baik. Yang pertama, mengapa precision farming? Ya, nah precision farming itu pertama yang harus kita pahami bersama adalah muncul karena adanya keterbatasan sumber daya alam, modal dan pengetahuan, dinamika perubahan iklim dan lingkungan, degradasi lahan dan peningkatan populasi penduduk ini pasti. Dan ini tidak akan bisa kita cegah. Mau apapun judulnya, sekuat apapun kita ini tidak bisa kita cegah. Lalu muncul konsep precision farming. Sebenarnya precision farming itu dulu itu udah teman-teman penulis tahu semua. 4T ya. Kalau misalnya mutu, tepat cara, tepat dosis, tepat tempat, tepat waktu dan seterusnya ya. Nah, hanya dengan degradasi lahan, dengan keterbatasan sumber daya alam dan modal dan pengetahuan, dengan kita perubahan iklim dan lingkungan. Jelas. Halo? Kurang jelas sedikit. Bagus. Nah ini kurang jelasnya Bapak itu, coba cek yang lain. Apa satu tempat atau dua tempat? Oke ya, saya ulangi. Dengan adanya konsep 3 ini, maka muncul konsep precision farming. Pertanian presisi itu adalah bagaimana inputnya low, efisiensi tinggi, berkelanjutan. Yang dimaksud low input itu, kalau dulu kita memberikan itu tanpa ada parameter, sekarang itu ada parameternya, ada alat ukurnya. Nah, lalu efisiensi tinggi dengan ketepatan tadi, ya kalau bahasa salah itu slow release, pelan-pelan, tapi tepat dosis, tepat pengaplikasiannya didukung oleh sensor tadi, efisiensi tinggi. Berarti proses produksi diharapkan turun. Lalu berkelanjutan yang dimaksud di sini minimalisir dampak dari residu kimia. Tanpa kita sadari, semakin banyak urea masuk ke lahan tanah, semakin banyak yang terbang ke atmosfer. Kita ikut berkontribusi dalam konteks pemanasan global. Ini semacam dua mata uang. Petani tidak dikasih pupuk, tidak akan untung, diberi banyak pupuk, ya kita lihat dampak perubahan iklim luar biasa,
musim hujan, musim kemarau kita udah tidak bisa hitung lagi, karena pergerakan awan, pergerakan cuaca sudah tidak bisa dikontrol lagi. Karena lapisan ozon menipis, berarti ada pemanasan global. Yang tadinya harusnya siklusnya berkumpul awan di sini lalu jalan, itu sudah mulai berubah karena pemanasan tadi. Ya, mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi dampak terhadap lingkungan, minimal itu yang kita lakukan. Ya, nah, apakah nanti ini bisa dikombinasikan dengan pertanian organik? Sangat bagus sekali, karena bagaimanapun organik tidak mungkin kita tinggalkan. Next. Oke. Precision farming system, apapun namanya, itu tidak jauh-jauh dari, ini karena TOT ya, biasanya saya suka diingatkan kepala badan, jangan terlalu tinggi bahasanya Pak Romi, tapi saya yakin ini adalah penyuluh, dosen yang juga suara. Mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Intinya ada sebuah data yang kita peroleh, lalu data tersebut diinterpretasi dengan rumus-rumus atau hubungan-hubungan yang sudah kita bakukan. Ya, itu interpretation. Katakanlah kita punya data tanah, data tanaman, data cuaca, data productivity. Lalu kita interpretasikan, kalau tanah model seperti ini, air seperti ini, maka dia harus diberikan air atau tidak. Itu interpretasi. Kalau model tanaman seperti ini, berapa dosis yang harus diberikan, kapan diberikan, itu interpretasi. Ya, sebenarnya teman-teman melakukan itu, lihat, wah ini kayaknya kurang subur nih, tanahnya merah, tidak gelap, saya berikan organik, itu kan interpretasi Bapak. Lalu diaplikasikan, aplikasi ini identik dengan sesuatu yang bergerak sendiri. Apakah itu penyiraman, apakah itu pemupukan, apakah itu nanti blower, ya, kipas, ya, atau kalau lebih canggih lagi traktor bisa jalan sendiri. Ya. Sebenarnya teknologi traktor yang bisa jalan sendiri itu, saya sendiri sudah mengerjakan itu 2010, waktu saya ngambil S2. Tapi prinsipnya sama. Nah, kalau bicara modern tadi, tidak jauh ada data, ada interpretasi, ada aplikasi. Ya, apapun yang kita pakai sebenarnya itu Pak, ada data, ada interpretasi, dan ada aplikasi. Ya, ingat ya, ada data, ada interpretasi, ada aplikasi. Oke, next. Nah, apa yang kita butuhkan? Sensor tentunya itu sebagai perpanjangan tangan kita. Kalau biasa kita nulis, wah ini kayaknya ada mulai kita susah nih nulisnya nih, mengetahuinya secara detail, karena saya udah susah untuk melihat kondisinya secara aktual. Kita butuh sensor, mengumpulkan data temperatur, kelembapan tanah dan nutrisi tanah. Ini contoh yang sederhana yang biasa di lapangan. Kalau kita bicara canggih, canggih banget, tapi apa yang kita perlukan saja sekarang. Lalu dimonitoring, memantau kebutuhan air dan nutrisi tanaman. Itulah ada box yang Bapak nanti akan dipelajari dengan lebih detail, ada boxnya. Masuk informasi dari sensor itu ke dalam box. Lalu diberitahu interpretasinya. Ini harus disiram. Lalu pengontrolan setelah kita eksekusi, beri air atau tidak, beri tanaman atau tidak, muncullah eksekusi, lalu terjadi penyiraman. Penyiraman itu contoh yang sederhana, walaupun namanya sederhana, kalau kita harus ke lapangan menyiram, itu juga jadi masalah. Kalau dekat, kalau kebunnya jauh, ini juga jadi masalah. Next. Nah, kira-kira input seperti ini, ada GPS, Global Positioning System, ada sensor tanah, ya, ada suhu cahaya dan seterusnya. Ini contoh aja sensor kelembapan yang sudah ditempatkan di tanah. Kalau ada processing box itu, nah sebenarnya box itu otaknya seperti kita kalau menerima input sesuatu lalu kita keluarkan. Box inilah yang sebenarnya harus dipelajari. Input boleh apa saja, output boleh apa saja, tapi box ya seperti itu. Di dalam situlah yang kita bermain. Nah lalu ada outputnya misalkan sistem robotik, ada kontrol sistem, aktuator, terpadu, dan seterusnya. Ya, nih. Ini nanti materi panitia PDF-kan, kasih ya, di PDF-kan dikasih. Next. Nah, tadi kita bicara presisi. Presisi itu ada data, ada sesuatu yang diinterpretasikan supaya tepat, lalu ada di eksekusi aplikasi. Sekarang kita bicara konsep pertanian 4.0. Konsep pertanian 4.0 itu
ciri kan penggunaan Internet of Things yang paling sangat masif seperti itu. Penggunaan robotik, big data analitik, karena kita tuh gampang sekali menyimpan database dalam jumlah banyak. Drone, mungkin sebentar lagi kita akan mengembangkan drone untuk pemilu. Saya sedang menggarap ya, Bu Leli, bagaimana efektivitas identifikasi potensi wilayah desa dalam rangka untuk mengembangkan metodologi pemilihan menggunakan data geospasial. Tidak sulit, nanti akan kita ajarkan. Kita buatkan dulu rumusannya, nanti akan saya buat modulnya. Tapi kita akan sekolahkan dulu, nanti teman-teman pemilu lah, boleh ini kayaknya pemiluhan gitu. Jadi apapun yang kita ajarkan, saya harus menyekolahkan dulu secara internal. Ini udah 2 tahun di sini, jadi kita yakin ini usable. Itu kenapa kecoret-coret? Ya. Mana? Ya. Oke. Lalu ada artificial intelligence, jadi kita sebut kecerdasan buatan. Tapi apapun itu, konsep Petani 4.0 untuk meningkatkan efisiensi kerja, menekan biaya produksi, mengurangi kerugian, dan meningkatkan pendapatan petani sedang meningkatkan produksi. Apapun itu ini tujuannya. Next. Ya. Ruang itu Petani 4.0 itu apa? On-farm, off-farm, digital marketing. Kalau ibu digital marketing udah sangat keren lah ya, Shopee, Lazada, apa lagi itu? Tokopedia, ya. Dan itu sangat masif yang ketiga ini. Kenapa? Saya suka kaget juga di rumah, tiba-tiba ada aja datang gitu. Ya, itu sangat hebatnya digital marketing gitu. Nah, kita sekarang main coba di on-farm dan di off-farm, ya. Oke. Next. Nah, sekarang apa kaitan precision farming dengan sistem 4.0? Ya. Di situ tadi kita bicara data collection, interpretation, dan aplikasi. Ya, lalu ada proses bagaimana aktivitas itu bisa dimonitor menggunakan layar. Berarti ada suatu yang koneksivitas yang kita sebut dengan internet. Makanya muncul konsep smart precision farming. Smart itu konsep pertanian 4.0. Kita usable, bisa kita dengan Android menggunakan internet. Persisten bagaimana data tadi bisa diinterpretasikan, bisa diaplikasikan dengan tepat guna. Paham ya? Jadi smart itu gabungan dari konsep 4.0 lalu ada precision. Dimixkan muncul istilahnya smart precision, smart apa, smart banyak-banyak itu intinya ada sebuah ya internet of things yang bergerak untuk menyambungkan data tadi dan interpretasinya. Oke, next. Nah, kita seperti ini. Pengennya, insya Allah ya, pelan-pelan kita akan masifkan ini. Dimulai dari nanti BPP-nya harus ada contohnya seperti ini. Dan kita siap membantu. Oke, next. Nah, sederhana, sensor itu apa? Sensor apapun ya, prinsipnya ini contoh ilustrasi penggunaan sensor banjir. Pada saat air naik, alarm bunyi. Lalu alarm itu akan memberikan tahu banjir sebentar lagi akan datang. Fenomena fisik diterima oleh sensor akan berubah menjadi sinyal listrik. Nah, ini dasarnya itu. Sesuatu fenomena fisik akan berubah menjadi sinyal listrik. Kalau sudah dirubah menjadi sinyal listrik, bisa masuk ke pengolahan digital. Mainan analog to digital kita tidak akan bahas, itu nanti sekolahnya saja yang mau sekolah ke sana. Tapi bagaimana itu bisa terintegrasi kepada layar, itu nanti akan kita ajarkan. Jadi sensor itu sesuatu yang bisa terstimulus dengan fenomena fisik, apakah panas, keras, terang, gelap, ya, banjir, level dan segala macam yang mengeluarkan sinyal listrik itu yang harus kita olah dan kita modifikasi supaya bisa keluar outputnya di layar. Kalau nggak ada nggak bisa. Next. Nah, ini contohnya menggunakan sensor. Nggak tahu pernah lihat apa enggak. Mungkin kalau sensor pH sering ya, sensor pH. Lalu sensor cahaya, sensor suara. Ini murah ini. Sensor-sensor yang ada di hadapan Bapak Ibu ini murah. Kecuali sensor optik. Sensor optik itu lebih pada height. Kebetulan saya memiliki itu di S3 saya ya, untuk melihat N dalam jumlah ppm. Itu siapa yang pakai? Karena adanya sensornya itu 500 juta.
biasanya itu lebih pada tahap penelitian yang sangat advance, tapi kita tidak perlu, karena dalam kategori pupuk tidak perlu tahu N sekian ppm, cukup berapa dosis pupuknya saja. Jadi range-nya lebih besar, tidak terlalu detail, tidak perlu terlalu rigid kalau hanya untuk pemupukan. Kalau saya penelitian kemarin memang tes sensor optik itu, pada saat saya meneliti bagaimana proses pemupukan itu, bukan pupuk, mengidentifikasi N yang ada di dalam tanah, dalam ppm, itu kan sangat mikro ya, ppm. Terus, nah, Internet of Things itu adalah teknologi yang menjadi satu objek untuk mampu berkirim data lewat koneksi data bantuan komputer dan manusia. Biasanya itu ada sensor, lalu ada ketersediaan koneksi jaringan tersebutkan yang kotak tadi ya, ada wifi, perangkat mikro. Jadi kalau ditanya, apa masalahnya pengerjaan smart ini, halangannya atau kendala di lapangan smart precision farming ini? Ya internet, kalau nggak ada ya nggak bisa ngomong. Nah, jadi kalau ditanya, Pak, internet saya gimana? Jangan tanya saya ya. Kalau internet saya nggak bisa adakan ya. Kalau selama ada internet aman. Makanya di tempat-tempat tertentu tuh pasti ada yang kuat halo, kuat Indosat atau halo, saya promosi halo. Telkomsel, ada Indosat, apalagi sih provider? Selain itu apalagi? XL. Keren ya, ada. Pokoknya cari aja provider yang kuat. Ini kan bisa dimasukkan ke wifi ya. Next. Nah, ini yang pernah saya lakukan. Kenapa saya sampaikan? Supaya teman-teman lihat, apa sih yang paling sederhana dan tidak sederhana? Semua itu ada tahapannya. Ini saya dulu, pekerjaan saya 2008, kalau saya nggak salah ya. Ini bagaimana saya membuat kadar nitrogen tanah bersensor merah menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi ini, ya intinya, bagaimana algoritmanya tidak udah saya bicarakan. Intinya ini bisa dengan alat yang seperti ini saja. Oprek jadi ya, hanya ingin tahu berapa sih saya harus pupuk tanah, berapa saya harus pupuk untuk hektaran sawah, kan itu hanya range-nya tingkat kesalahannya boleh tidak terlalu detail. Saya pakai ini. Kalau ditanya, Pak, ini mudah atau murah? Ya murah ini, tapi ini yang saya pakai ini IC-nya udah berkembang sedemikian lama. Dulu saya pakai IC-nya yang disebut ATmega. Wah, kalau sekarang udah ESP32, nanti dijelaskan sama teman-teman deh ya. Kalau dulu gedenya minta ampun itu. Next. Nah, ini kira-kira jadi seperti ini. Setelah dapat dari lapangan masukin ke laptop. Dulu saya seperti itu mainannya 2008 ya. Next. Lalu ini menggunakan soil electrical conductivity. Saya ingin melihat bagaimana ya tanah ini, berapa sih tingkat kesuburannya, berapa sih kandungan unsur haranya dengan menggunakan electrical conductivity. Kenapa? Karena setiap ada unsur hara dalam tanah, pasti ada perubahan ion positif, ion negatif, sehingga tanah itu bisa kelihatan subur, ya, apa tidak. Mungkin pernah ya, masuk ke kepala kelihatan. Kenapa dia bisa segala macam itu ya? Nah, itu kenapa? Ada loncatan ion dan elektron. Makanya kalau pupuk harus dikasih air. Kenapa? Untuk memecah ion positif, ion negatifnya. Gitu ya. Next. Nah, ini yang saya lakukan pada saat penelitian saya S3. Ya, kebetulan ini pakai optik. Bagaimana saya menembak sebuah, jadi begini, ini dipakai oleh PT Pupuk Kaltim sekarang penelitian saya. Dan teman-teman saya di IPB. Ambil sebuah luasan, lalu ambil di bawah dari Cipar satelit, sentinel, di mana titik kelapa sawit. Misalkan seperti itu saya ambil, lalu saya tandain koordinatnya. Itu saya bawa ke lab tanah, diuji dengan lab tanah. Lalu saya bawa ke pusat lab fisika, saya tembak, makanya langsung ruang gelap pakai kacamata hitam itu karena radiasinya, saya tembak menggunakan sinar infrared ya, di gelombang namanya LIPS, laser induced spektroskopi. Nggak apa-apa ini saya ini kan karena kan teman-teman dosen pemula harus tahu bagaimana semua berkembang teknologi itu. Pemetaannya kira-kira seperti itu. Lalu algoritmanya ya, novelty saya yang algoritma yang rumit itu nggak perlu saya ini, itu saya masukkan ke dalam sistem. Bisa mengecek ganti lab tanah. Nah, alat ini lalu diakuisisi oleh teman-teman di PT Pupuk tadi, mereka menyebutnya Presipam. Pak, saya mau pupuk kelapa sawit, begitulah kira-kira. Di mana? Kan GPS di sini ada, kirim koordinatnya. Nanti satelit mereka otomatis akan melihat satelit sentinel, set, ambil, dimasukkan ke sistem mereka. Oh, Bapak nanti mengaplikasikan N sekian, P sekian, K sekian. Pupuknya kan bisa kan, pupuk kaltimnya ini, ada edukasi, ada jualan tapi ada edukasi. Nah, itu seperti itu.
Nah, kita bicara kalau mau advance seperti itu. Next. Ya, ini seperti ini ya. Nah, persiapan itu seperti ini, jadi bisa dipetakan. Nah, ini secara sederhana, nanti saya membuat di metodologi penyuluhan. Ya, tunggulah ya, karena mainnya ya, kita coba nanti. Kan gampang, kalau cuma satu desa diterbangkan drone, mungkin 2 hari selesai. Kalau desa Haji Menani mungkin selesai 2 hari diterbangkan drone. Nah, lalu kita coba geospasial. Udah itu data itu mau dibuat apa warnanya? Yang pemupukan, subur, segala macam, nanti kita interpretasi di situ. Next. Oke, ini coba ide traktornya. Klik. Nah, ini saya menunjukkan bahwa 2010 saya sudah main seperti ini. Jadi itu bukan suatu barang yang aneh sebenarnya. Bagaimana traktor itu bisa membajak dengan lintasan tertentu, dan dia tahu kapan harus mengangkat dengan menanamkan sebuah kontrol di dalam mesin traktornya, lalu GPS dari atas itu dipandu oleh satelit. Jadi pada saat sekarang traktor hantu itu booming, saya agak kaget juga karena ini mainan saya, dan ini praktikum Pak. Waktu 2010 itu cuma praktikum, salah satu tugas mata kuliah robotik pertanian waktu saya di IPB. Jadi pada saat ini booming saya kaget juga, kok boomingnya sekarang ya. Terus saya kira ini udah nggak dipakai lagi gitu. Nah, ini saya kan oprek-oprek sendiri gitu ya. Jadi ini beberapa teknologi dia bisa lurus, nggak akan menabrak. Nanti dia akan tahu model. Ini juga precision. Dia bagaimana membajak dengan lintasan yang dia ketahui. Ini dengan teman-teman saya waktu di IPB kita lihat ini ya, dan ya Allah, coba diteruskan di next kan, pas dia belok terus, nah udah, nah itu ngangkat ya, belok ya, tahu dia belok sendiri diangkatnya ya. Nah, nanti kan sekali lintasan keduanya dia turunkan gitu. Nah itu. Ini kenapa? Karena sebenarnya kita pun dipandu GPS, cuman kita kan hanya menerima saja. Google Map yang di-share itu kan pandu GPS. Nah, kita masukkan ke sana. Jadi ada kemudi. Kalau sebut sekarang namanya traktor hantu, ya. Nah, traktor hantu, karena nggak ada kemudi. Ya, tapi ini teknologi yang bisa kita pelajari. Nah itu. Oke ya, next. The slide next. Ini biar kita sama-sama belajar. Nah, apa yang dikerjakan oleh Balai Paten Permen Lampung? Tantangan penanaman precision farming itu satu, rendahnya tingkat adopsi petani. Kenapa? Katanya ini sulit. Katanya begitu. Tingginya dari investasi. Saya tidak menyebut merek, tidak menyebut ini, ya silakan. Mungkin teman-teman di luar sana punya cara untuk membranding ini, tapi saya tetap yang saya jual adalah metodologi pelatihan, karena kita adalah balai pelatihan. Nanti kalau ibu-bapak yang penyuluh, metodologi penyuluhan ya. Karena kita jangan keluar dari kerangka pikir kita, menurut saya begitu. Salah kalau misalnya saya melupakan aspek pelatihannya. Intinya saya harus bisa mengajarkan apapun yang saya wujudkan. Penyuluhan kan juga begitu, harus bisa menyuluhkan apapun yang akan diwujudkan di petani. Jadi kalau bilang, Pak, saya mau beli alat, ada beberapa swasta dari saya. Siapa yang jual alat? Saya bilang, kalau beli alat inovasi, kita nggak jual alat, kita hanya jual kompetensi, saya bilang. Gitu ya. Lalu sulitnya mengubah persepsi petani, keterbatasan akses internet, rumitnya karakteristik teknologi, rendahnya kualifikasi teknologi pedesaan. Ini kita coba pecahkan. Mudah diadopsi, biaya investasi rendah, mudah direplikasi, biaya operasional rendah, karakteristik teknologi sederhana, dan mudah diajarkan melalui pelatihan. Next. Terus. Nah, kira-kira seperti ini perbandingannya, ya. Perbandingannya. Kalau low cost dan produk lain ya silakan aja dicermati benar apa tidak ya, kalau salah juga nggak apa-apa ya, tapi ini yang kita pahami ya, bagaimana secara cost, konsumsi daya, operasional, perbaikan manajemen dan perawatan nanti akan didetailkan oleh teman-teman yang ngajar setelah ini ya. Nah gitu ya, jadi ini ada perbandingannya yang bisa kita telaah. Oke, next. Nah ini generasi 1, 2, 3, dan 4, dan kita sudah statuskan di penciptaan di Kemenkumham supaya jangan-jangan tiba-tiba ada yang mengklaim ya. Sekarang kan kita tuh suka begitu ya, tiba-tiba mengklaim, kasihan kan yang udah buat capek-capek kan gitu. Nah kita coba lindungi secara ininya. Nah ini nanti saya nggak tahu nih teman-teman pengajar nanti mungkin akan mendetailkan beberapa hal nanti mengenai ini. Tapi ini generasi 2, 3, dan 4 ini bisa kita pelajari.
Next. Nah ini beberapa hal yang kita kerjakan kemarin cabai dan kayaknya hasilnya bagus ya. Itu Pak Sos itu sekarang udah seneng nggak nyiramnya, nggak pusing-pusing lagi kan gitu. Bisa dari rumah, bisa dari ini gitu ya. Next. Nah ini sistemnya ya. Coba valve-nya dibuka, diklik, itu tombolnya bisa dibuka bawah, valve dulu. Ya, atau pompa dulu boleh deh, pompa aja, karena ini kan mati ya, pompa yang di atas, on kan, boleh airnya ngalir ya. Nah kira-kira begitu eksekusinya. Terus valve itu membagi aliran, karena kadang-kadang pompa itu harus disesuaikan dengan lebar dari ini ya. Soalnya staf saya sudah bilang, bapak ini energi terbesar, kalau istri belum bisa mati gitu. Kalau saya belum kopi, ini kan ada kopi nih. Udah ngantuk loh. Coba aku dulu masih nih. Aduh. Itu ya. Saya biasa gitu, kalau nggak ada kopi itu tiba-tiba bisa hilang saya. Ya. Sama ya. Tapi saya dulu aja ya. Nanti kalau kopi semua kita jadi makan-makan nanti. Oke ya. Nah, udah. Oke. Nah, coba dikecek lagi. Loh, airnya habis. Hah? Ulang lagi. Balik ke slide sebelumnya, masuk lagi. Nah, oke. Ini kita lihat. Atau ini saja, coba. Nah, udah ya, tes kedua. Oke. Sekti bilang energi bapak itu luar biasa, kamu bisa mati dengan bapak, ada orang kacau juga ini saya bilang. Memang Gundala Putra Petir ya. Oke, nah ini sistemnya sesederhana ini ya teman-teman sekalian, coba lihat. Itu ada soil moisture yang disebut sensor, ada modul alat smart farming, itulah kotak box yang mau dipelajari. Lalu dikonekkan oleh wifi nyambung ke Android. Nah sekarang kita kontrol, anggaplah itu air atau cair. Tadi pompanya sudah di-klik, ngalir tuh. Nah sekarang valve-nya kita buka, karena mati ya, terus satu dua, kemudian ini jangan ya. Diameternya disesuaikan dengan tekanan pompa. Jadi dan luasan lahan. Jadi valve itu hanya pembagi. Valve itu bisa dikontrol, namanya solenoid valve. Jadi valve itu bisa dikontrol menggunakan HP. Kalau bapak buat itu kayak keran pembagi lah, on off ya, keran pembagi. Itu solenoid valve bisa di. Nah sekarang valve-nya coba dibuka. Ya, dibuka valve-nya. Yang di atas. Ya. Ya, ada klik. Coba ada klik. Wah, ini Arif kliknya nggak dapat ya. Nggak bisa pakai Apple ya, biasa pakai anggur. Coba diklik. Yang valve-nya dibuka, yang di tengah. Ya, klik. Hah? Gak mau? Udah, diklik lagi. Atau diulang balik dulu, masuk lagi. Ya, masuk lagi. Jarinya diurut dulu deh. Jarinya di ini dulu. Nah, coba. Nah, bisa ya? Oke, tadi masalah jarinya kurang. Pegang begini langsung. Nah, begitu ya. Jadi valve itu pembagi keran. Kalau bapak-bapak kan suka, sama dulu deh siram, cium. Nah itu juga bisa dikontrol. Nah nanti dijelaskan oleh tim yang lebih lanjutan bagaimana nanti. Perlu ya.
Ya, sip. Ya. Saya kalau udah lagi semangat kadang-kadang nggak dikasih kopi, katanya nanti bapak nggak mati-mati powernya. Kacau. Oke, next. Ini perkiraan. Apa sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah perencanaan smart farming? Kira-kira dan ini boleh berubah ya, tapi itemnya nggak jauh-jauh dari sini. Ada model sensor itu yang 2 juta itu yang pertama, yang model seperti itu box. Ya saya kira kalau 2 juta ya kan gampang ya, kantong sendiri selesai barang itu ya. Nah, lalu ada Telkomsel Orbit, ada Selamat Pot, pompa semikir dan HDPE dan seterusnya. Kira-kira seperti ini. Nanti akan dijelaskan memberi alatnya ini. Yang penting dipahami adalah efisiensi tenaga itu bisa 75% berkurang karena item yang paling luar biasa dalam efisiensi produksi adalah tenaga. Yang kedua waktu. Waktu ini kan kadang-kadang kita tidak pernah hitung. Kalau mesin dan pompa ini juga bisa kita hitung. Kalau memang itu tadi pengelolaannya seperti apa, ya? Karena penggunaan ini harusnya bisa menurunkan daya listrik. Karena di situ ada penurun tegangan, di dalam box itu ada penurun tegangan, supaya tegangannya tidak gede, jadi diturunkan, mainnya di 5 volt, ya. Next, nah ini terus, nanti ini boleh di copy. Next, nah ini aja simpulannya tadi, yang rinci-rinci tadi. Kalau mulai rinciannya nanti ini di PDF-kan. Ada instalasi, jadi ini saya bandingkan konvensional sama smart farming. Ini dulu yang penting kita pahami bersama. Instalasi irigasi pasti kita buat, nggak mungkin nggak buat, ya. Di smart farming juga pasti ada, di konvensional juga pasti ada. Hanya kenapa lebih mahal di smart farming musim 1? Karena di situ ada tambahan kontrol, ya. Ini anggap kita menanam cabai. Biaya lain, ini ada pupuk, pestisida, ada air, listrik dan segala macam dan seterusnya. Sudah kita hitung. Ini berdasarkan yang kita kerjakan. Jadi ini kenapa bisa detail, karena dicatat benar, dievaluasi benar. Penerimaan anggap sama deh, ya. Anggap sama, per 1 hektar itu kira-kira 8.000 batang, setengah kilogram per batang itu yang paling minimal. Kita pernah di sini sampai 1 kilogram. Kira-kira 55.000 per kilogram. Ini naik turun ya. Nah itu kan kita nanam cabai, persiapan, kalau nanti mau jelang lebaran, April itu panen, yang dibuka. Udah lihat ke dalam ya. Jadi kalau nanti pas menjual lebaran susah cabai kemari aja. Pasti harganya harga kebun. Tapi bukan harga teman ya, harga kebun. Harga teman itu ada proses sebenarnya, THR orang ini ya. Diperkirakan itu harusnya dapat 100 juta itu yang kecil itu. Ya, oke. Lalu kita hitung bisa rasio, ya. Bagaimana benefit sama cost-nya, kan itu berkelanjutan. Kalau untung yang nggak ada, cost-nya lebih tinggi, ya seperti apa dan seterusnya. Ternyata ini hanya 2 musim. Kalau teruskan naik kan investasi irigasi tadi sudah, investasi kontrol sudah. Ya pasti ini musim selanjutnya akan lebih gede lagi ya biasanya. Nah next. Nah ini yang udah pernah kita lakukan ya beberapa tempat di Pulau Sumatera. Ya nggak tahu nih ada dari teman-teman nggak ini. Ya next. Next saja, ya ini beberapa di kantor BPP, ya. BPP itu Balai Besar Pelatihan ya, di Kupang, di Makassar, sama di Next. Ya ini juga di Bangka Belitung, terus di Pulau Kalimantan, ya. Next. Ya terus, next saja. Ini hanya video dokumentasi aja. Next. Ya ini proses pemasangan. Jadi nanti biar teman-teman tahu bahwa ini benar-benar dipasang dari nol. Ya, nah itu teman-teman nanti yang masang itu ada di belakang lo nanti. Mereka melanjutkan cerita ini dengan sangat detail nanti. Next, nah, ini di mana ini? Ya, ya intinya dan operasional rendah. Next, ya, ini maksudnya yang kenapa saya tunjukkan ini untuk training. Saya selalu mengajarkan latih, setelah selesai barang dipasang dan harus ada tertinggal ilmunya. Kalau rusak, ngerti rusaknya apa dan kalau diperbaiki, gimana cara memperbaikinya. Dan gitu ya. Nah
Nah itu nanti ada pengalaman nih teman-teman SMKP bawah itu udah ada dipasang tuh, ya. Nanti cerita ya. Next, ya sama lah ini di Pempar SD Bangka kemarin kita buat. Ini boleh nih ikut ke sana nih, ya. Petaninya diajari, terus sudah tinggalkan. Next, ya ini di mana ini? Kalimantan ya? Ya, Perdoto ya. Ini di mana? Kalimantan ya? Kalsel ya? Nah, itu di Kalsel. Next. Ya pokoknya intinya ini mulai dilatihkan ke aplikasi ya. Saya sendiri udah gak ingat nih di mana nih. Next. Oke, ini sama seperti yang disampaikan Pak Kepala Badan kemarin. Nggak salah kalau kita mengembangkan smart farming, ada dalam CD 4 yang Menteri Pertanian canangkan. Dan ini pasti akan di backup oleh Kementerian Pertanian karena ada di sana. Poinnya. Next. Ya, terima kasih. Saya ngopi dulu ya. Silakan kalau ada mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai ini aja. Ya, kita beri apresiasi yang luar biasa untuk narasumber kita yang luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, peserta TOT, baik yang mengikuti secara online maupun secara offline, sudah sama-sama kita dengarkan dari narasumber pemaparannya yang luar biasa, secara gamblang dan rinci, dengan energi yang luar biasa, sehingga mikrofon saja kalah dengan energi dari narasumber. Ya, beliau sudah memaparkan mengapa yang latar belakangi tentang precision farming, kemudian perfungsi farming 4.0, sehingga bagaimana digitalisasi pertanian dan tantangan dan solusi penerapan smart farming. Untuk yang masih penasaran, untuk yang masih ada hal-hal yang belum jelas, kita persilakan, kita buka forum diskusi. Diskusi ini nanti akan kita bagi 2 termin. Termin pertama yaitu untuk 3 pertanyaan, tetapi kita memberikan apresiasi dulu terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita, teman kita yang mengikuti secara online dulu. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya? Ya, kita lihat dulu teman-teman kita yang secara online, apakah ada mereka yang untuk bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan di-unmute, angkat tangan untuk kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Bapak Ibu peserta online, apakah suara kami dari Lampung terdengar dengan jelas? Silakan angkat tangan. Terdengar dengan jelas? Terdengar Ibu. Terdengar Bu. Iya, terima kasih. Semangat para peserta pelatihan yang mengikuti secara online, semangat ya. Iya, kami silakan apresiasi yang pertama untuk peserta yang mengikuti secara online untuk bertanya kepada narasumber kita. Silakan. Kasih kode boleh? Assalamualaikum. Oke. Dari mana ini? Yang bertanya? Yang minta di live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu Pak sebelum itu bertanya dari mana? Ya, perkenalkan saya dari Kalimantan Timur ya, Kabupaten Pasir, Tanah Grogol. Salam sejahtera untuk semua beserta rekan-rekan, khususnya narasumber dan co-host di pagi hari ini. Sehat selalu menyertai Anda sekalian. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya kalau memang vokal saya didengar di sana kurang baik. Iya, saya ingin memberi masukan ya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan menjadikan penyemangat kita dalam berjuang untuk mensejahterakan para petani-petani kita di Indonesia. Dan saya bersyukur sekali ada kegiatan Zoom seperti ini. Mudah-mudahan tambah diperbanyak, mengingat suatu kondisi
Ya, sekedar masukan untuk narasumber, nanti mungkin modulnya bisa di-share. Iya, ya, supaya kami lebih mantap lagi dalam belajar. Ya, untuk pertanyaan ya, mudah-mudahan atau harapan dari saya pribadi, ya mengingat sekarang tadi paparannya dari kemarin saya mengikuti, itu arahnya ke teknologi semua, jadi dari pemerintah mungkin dari skop nasional, nanti kementerian ya, segera ada pengadaan untuk ya alat mekanisasi modern dalam pertanian ya, mudah-mudahan di Indonesia kita bisa, khususnya wilayah Kalimantan Timur. Demikian, mohon maaf sekali ini kalau ada yang kurang berkenan dari saya. Demikian Ibu Co-host, narasumber, saya mendengarkan kembali. Ya, ini hanya sebuah saran saja ya Pak, sebuah saran untuk khususnya mungkin di Kementerian Pertanian ya Pak, untuk pengadaan alat mekanisasi pertanian untuk di wilayah Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Timur. Ya, baik Pak. Mungkin nanti kalau Bapak Roni Balai mungkin rapat di Rapim A ya Pak ya, Rapim B mungkin menjadi salah satu masukan. Baik, kita persilahkan untuk peserta offline untuk dapat bertanya. 2 orang bertanya ya. Oke, 2 orang. Turunkan tangannya dulu. Ya, silakan diangkat kembali. Ya. Untuk genderisasi karena moderatornya gender, yang perempuan di belakang dan yang di depan senior kita Pak Hafid. Ya, mohon nama dan asalnya dari mana. Deketin lagi. Bapak ini. Nah, ini Pak, untuk data yang disediakan di dalam box itu, apakah ada lajunya, kapasitas orangnya? Karena saya lihat di datanya yang generasi satu itu generasi satu itu cuma ada kelembaban udara, suhu udara, gitu. Padahal yang mau kita lihat kan kondisivitasnya. Kemudian yang kedua tadi kan ada dipaparkan juga Pak DC rasio yang sangat menjanjikan ya untuk tanaman cabai. Mohon izin bertanya juga apakah itu untuk berlaku atau sudah berapa sampel ya? Terima kasih, itu saja pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih. Kita langsung yang penanya ketiga ya Pak. Sekalian menjawab atau Bapak menjawab langsung? Tunggu yang kedua. Oke, yang kedua sekalian Pak Pia Habib. Oke, Pak. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kofi Habib, penjuru pertanian di PTD Pelatihan dan Penyuluhan Provinsi Lampung. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Roni tadi, yang pertama terkait dengan sensor tadi Pak. Mungkin senada dengan yang ditanyakan penanya pertama tadi. Nah, apakah alat sensor ini hanya yang dijelaskan itu tadi atau mungkin ada? Dan kemudian apakah yang disensor ini hanya sebatas kondisi yang ada saja atau ada juga nanti di dalam big data itu yang seharusnya itu berapa? Nah, karena dengan demikian maka itulah tadi berarti ketika kita ingin melakukan katakanlah penyiraman, pemberian pupuk, nah ini kan harus ada. Dan dengan demikian maka ketika ada data kondisi di lapangan plus perbandingannya dengan data yang seharusnya, nah berarti kan lebih enak lagi nih Pak mencetnya. Jadi tidak perlu kita menghitung-hitung lagi. Dan kemudian yang kedua, data yang diperoleh oleh sensor tadi ini apakah sifatnya sekali aja kemudian baru kita lakukan atau dia beberapa kali, misalnya minggu ini, minggu depannya lagi begitu. Nah ini kemudian yang berikutnya lagi ini berapa lama data yang diberikan oleh sensor ini tadi bisa kita gunakan. Nah plus luasan berapa, karena kan nggak mungkin setiap jengkal tanah diberikan.
Nah, ini efektivitas dari sensor ini tadi berapa? Artinya luasannya apakah satu hektar itu cukup satu? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lihat dulu ya penanya yang kedua, yang ketiga. Ini untuk penanya kedua Ifar Outline, untuk ibunya dari Lampung Utara, tentang teknologi smart farming irrigation yang ada di BPD Lampung. Apakah yang ada di modul tersebut ada aplikasi data yang lain, contohnya tentang kapasitas lapangan yang sangat-sangat diperlukan oleh Bapak Ibu para penyuluh di lapangan. Kemudian DC rasio yang dipaparkan tadi, apakah sudah diuji untuk di lahan lain, apakah hanya spesifik lokasi untuk khususnya di lahan Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Kemudian yang kedua, ini dari Pak Octavia Hafid, juga penyuluh senior Provinsi Lampung, ini mengenai alat sensor yang dibuat, apakah transmisi manual ataukah otomatis untuk berikutnya. Kemudian data-data yang diperoleh tersebut berapa lama bisa digunakan atau dimanfaatkan. Kemudian efektivitas dari sensor yang kita buat itu untuk luasan berapa cakupan luas lahannya. Mungkin itu Pak, silakan untuk Bapak untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Nah, bagus nih pertanyaannya. Dari Kaltim dulu ya, teman dari Kaltim dulu Pak Sukarmin. Ya benar ya, Karmin dari apa tadi? Penajem Pasar Utara atau dari mana tadi? Pasir ya, Pasir ya, ya Pasir. Terima kasih masukannya Pak Sukarmin. Mudah-mudahan kita juga bisa sampai ke sana. Kalau di Kalimantan Timur itu ada balai kita di sana di Binuang posisinya, di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan area balai dengan teman kita di Balai Pelatihan Pertanian Binuang supaya bisa kita mengadakan pelatihan bersama ya. Insya Allah kita sampai ke sana karena kemarin juga kita sampai ke Kalsel itu atas inisiatif teman-teman kita dari Binuang. Jadi buat kita pahami bersama ya, balai seperti itu ada 10 di Indonesia dan kita berbagi provinsi. Jadi kita ke Kupang juga inisiatif dari teman-teman balai besar pelatihan di Kupang. Kita di Makassar, kita juga inisiatif dari teman-teman balai di Makassar. Jadi balai seperti ini ada 10. Nah kalau Lampung khusus Sumbaksel Babel, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu sama Lampung. Ya, Bangka Belitung juga satu ya, gitu. Insya Allah sampai Pak Sukarmin. Intinya teknologi ini usable ya dan bisa dikembangkan ya, mudah-mudahan sampai. Nah selanjutnya tadi pertanyaannya, yang kita buat di sini itu bisa dua, mau manual atau otomatis. Manual atau otomatis. Ya. Kalau otomatis, tentu kita akan memverifikasi dulu dengan detail tanaman apa, kondisi tanah apa. Kalau kita ingin membuat sebuah parameter, apakah itu penyiraman, apakah itu pemupukan, tidak bisa sama di setiap tempat. Tapi teknologi ini bisa memberikan informasi secara berbeda di setiap tempat. Karena kalau kita bicara berapa unsur hara yang harus diberikan, berapa air yang harus diberikan, pertama kita harus tahu kondisi tanah. Yang kedua kita harus tahu tanamannya apa. Itu yang pertama. Nanti mungkin curah hujan plus dan segala macamnya. Tapi kita juga harus sepakat bahwa dalam proses penanaman hortikultura yang memang areanya luas, tidak perlu terlalu hal yang sangat spesifik. Oh kalau menekan pemupukan pasti juga range. Berapa pemupukan untuk tanaman anu, misalnya tadi range 150 sampai 200. Artinya apa? Ada toleransi di sana. Tapi kalau ditanya, Pak bisa nggak otomatis? Bisa. Nah, titik kritis dari semua tanaman air, udah jelas. Titik layu permanen sampai kapasitas lapang itu hal yang harus kita jaga. Titik layu permanen itu juga depend on semua tanaman beda, tapi rata-rata di 5 sampai 40%. Nah di situ ada sensor kelembapan. Kelembapan itu kalau dia di bawah 40% itu sepertinya kita harus melaksanakan penyiraman. Nah di mana kapasitas lapangnya tergantung struktur tanah. Kalau struktur tanahnya udah sampai kapasitas lapang, jangan diberikan air lagi karena nanti turunannya gravitasi, erosi yang jatuhnya, bukan disimpan di dalam struktur tanah tadi.
setelah masuk penuh ini kan kapasitas lapang namanya. Kalau diberikan nanti jadi kayak banjir, jadi keluar ya. Nah, kapan kita tahu kapasitas lapang? Kalau dikira trial dulu berapa kali, ketahuan kok itu cepet ketahuannya, siram, saya ukur, oh sudah nih, ulang lagi, saya ukur, udah, buat kondisi bawah, kondisi atas, selesai. Apa bisa otomatis? Bisa. Nah, kenapa Pak manual? Sometimes orang masih yakin kalau itu manual. Jadi di situ nanti akan ada tombol manual, tombol otomatis juga ada. Dibiarin aja dia untuk motor otomatis, bisa. Jadi memang ini prinsipnya ada dua, bisa otomatisasi, bisa secara manual. Di mana bedanya? Jadi programnya kan ada. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh tim programming. Jadi kalau punya otomatis, ya otomatisnya diberikan. Kalau punya manual diberikan. Pak, apa bisa ini ditambahkan dengan segala macam sensor? Bisa. Karena ini hanya kotak. Mau masuk inputnya banyak juga nggak apa-apa. Misalnya Pak, naga suhu tanah dengan kelembapan tanah. Bisa nggak dengan N, P, K, aliran udara? Bisa masukin dari situ. Tinggal kesimpulannya kita harus pastikan apa. Jadi kecanggihan sesuatu, kita harus berpijak juga tujuan dari sensor ini untuk apa. Apa harus serumit yang kita perlukan, atau cukup minimalis saja. Yang penting kita bisa, yang sangat penting inputnya itu bisa terkelola dengan baik. Itu satu. Apakah data bisa kita rekam? Bisa. Mau berapa lama? Per 10 detik bisa, per 10 menit bisa, per harian bisa. Cuma kalau per 1 menit dihitung datanya, jebol itu servernya, database-nya jebol itu semua. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman, kalau memang fluktuasi cuaca tidak terlalu ekstrim, per hari saja. Atau per 6 jam bisa, gitu ya. Apakah bisa Pak untuk database? Bisa, nanti yang mungkin akan ditunjukkan bagaimana menyimpan data itu. Bapak harus punya server yang kuat kalau ingin menyimpan semua data itu. Apakah data itu bisa diulang? Bisa Pak. Di program itu nanti kita masukin. Standar apa yang mau kita berikan? Standar ini harus direkomendasi oleh expert. Tidak bisa, pisahkan. Engineering itu adalah suatu tools untuk membantu input produksi kepada tanaman budidaya. Seperti apa tanaman budidaya? Output yang ingin kita hasilkan, input yang kita hasilkan, tetap kita harus tanya sama ahlinya. Seperti saya membuat sebuah alat tadi, saya dibantu dengan pakar ilmu tanah, dengan pakar agronomi, karena saya di engineeringnya. Saya tidak bisa menguasai tanah itu secara spesifik, tidak bisa. Kalau tidak bisa menguasai agronomi secara spesifik, tidak bisa. Kalau ditanya, Pak, bisa nggak kita kasih sesuatu yang sangat bagus? Bisa. Misal, ini tanah diambil, kasih ke Unilang, lalu dicek tanahnya. Oh, ini ya parameter tanahnya, masukin ke program. Itu tugas saya, memastikan input tadi masuk. Berapa yang harus diberikan Pak Suka Pak? Tanya sama orang tanah sama agronomi. Pak, cukup ini kalau tanah model sini, ini sepertinya tanahnya itu fosforit merah kuning, atau tanahnya ini aluvial, seperti ini. Kita masukkan itu parameternya, input, masuk. Nah, berapa luasannya? Ini pertanyaan menarik. Kalau saya suka begini, itu cabai ya, cabai itu 2.500 persegi. Itu kan pompa. Dan ukur volume di drip irrigation yang dekat sama pompa. Ukur drip irrigation yang jauh dari pompa, tidak terus terjauh. Dan tampung, lihat homogenisasinya. Homogen nggak? Kalau sudah homogen, satu masalah terpecahkan. Berarti volume yang diterima sama. Ya. Lebih detail lagi saya sudah bilang, dari sini sampai sana berapa jauh? 5 detik sampai nggak? Oke lah, kalau 5 detik masih konfirmasi. Tapi kalau sampai 3 menit, itu beda. Tapi kalau cuma 5 detik dari sini sampai ujung sana, beda. Kalau sudah sangat jauh, berarti harus sudah pompa kedua. Nah, berapa luasannya? 2.500 meter persegi yang di belakang, cukup satu pompa. Satu pes. Dan itu bisa. Ya. Nah, luasannya berapa? Apakah sensornya 1 atau 2? Kita cek aja. Di sini yang dekat sama pompa berapa, di ujung sana berapa, di sana berapa. Kalau kira-kira homogen cukup satu, dianggap tanahnya homogen. Pada saat pindah ke petak lain, bisa jadi berubah. Trial aja. Cemplungan di situ, cek berapa lama. Di sana juga cemplungan, cek berapa lama. Dan akan naik turun itu, suhu dan kelembapannya. Nah, kenapa saya pakai suhu kelembapan? Itu batas dasar minimal untuk kita mengerti kapan harus nyiram air. Karena titik kritis dari semuanya adalah air. Apakah pupuk tidak kritis Pak? Sangat kritis. Tapi kalau nggak ada air, nggak ada artinya itu. Nah, sehingga apa? Tadi semua input tadi itu bisa. Apakah disediakan oleh mesin?
mesin tidak menyediakan, tapi orang yang mengerti itu akan bisa menyediakan data tadi dan dimasukkan ke dalam mesin itu secara baku. Apakah itu sulit, Pak? Karena kita yang buat sendiri itu mudah sekali. Sekarang pun saya bisa akan berubah apapun yang ingin saya mau di tanaman saya. Sekarang nih cabai nih, oh besok terong kayaknya spesiesnya beda nih, kita bisa atur. Begitu ya. Jadi kalau ditanya apakah sama semua, nggak bisa. Alat ini namanya alat, spesifik lokasi pasti berbeda. Apakah sulit Pak mengetahuinya? Dengan standar minimal, kelembapan, suhu, terus model tumbuhan hal yang sangat minimal itu bisa dilakukan langsung di lapangan secara on the spot. Saya nggak mau nih secara manual, ingin berjalan biasa saja, bisa. On off. Cuma misalnya saya pengen ini on off, Pak, saya nggak yakin karena kadang-kadang hujannya itu lebih ini segala macamnya. Oke, kita buat manual, minimal kamu dari rumah bisa tahu. Atau kita buat on off, kita yakin nih secara weather kayaknya ini weather station ini oke, tidak ada masalah. Kenapa? Misalnya kita on off. Kalau on off itu biasanya orang berpikir ya mana smart farming itu adalah di screen, benar ya? Screen house dan green house. Kalau di lapangan, nah ini juga sebuah terobosan kita pindahkan ke lapangan yang otomatis tadi. Kalau main screen house itu biasa banget. Kenapa? Karena pengaruh cuaca itu sedikit. Pada saat kita lepas otomatis ke belakang, misal curah hujannya gede sekali sampai 3.000 mm misalnya. Pasti pikiran kita, jangan-jangan erosi, gue lihat dulu di lapangannya. Jangan langsung siram-siram aja, jangan-jangan karena curah hujan luar biasa. Tapi kalau di greenhouse, yakin nggak mungkin terganggu dengan yang namanya hujan lebat dan angin kencang. Nah, jadi on off itu biasanya lebih kepada di dalam screen house atau tanaman pertanian menggunakan pot-pot seperti yang di dalam screen house karena suasananya lebih homogen dan pengaruh cuaca lebih minimalis. Tapi kalau di lapangan luas begitu, ya kan? Nah, kita kan tetap harus memvariasikannya. Makanya kadang-kadang tidak otomatis, kadang-kadang coba otomatis manual. Pada saat kena serangan hama, lain lagi treatmentnya. Kan ya? Pada saat kelihatan kurus-kurus sebelah sana, kapal dibagi lagi sebelah sana. Nah, intinya itu apa? Kondisi monitoring itu, perawatan tanaman itu bisa dikerjakan satu orang. Tidak perlu dikocok jauh ke sana begitu. Itu kelebihannya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa buat terus, bisa. Bagaimana Pak? Situation. Lama nggak? Nggak lama. Itu bisa kita buat. Apakah berapa luasan? Kalau untuk 2.500 meter persegi itu bisa satu. Kalau misalkan nanti kemarin kita coba buat pisang itu 70 hektar tapi menjadi 3 hektar itu bisa. Apa 2 pasir tetap sebenarnya diuji. Karena ada hitungan antara kekuatan pompa, diameter debit air sampai kebutuhan tanaman itu ada. Kalau kencang di sini bisa jebol, berarti harus diturunkan sedikit. Oh ternyata ini nggak bisa satu line, harus dibagi. Nah itulah situasi-situasi itulah dalam konsep training kita pecahkan bersama. Jadi latihan yang kita tawarkan itu seperti apa kalau metodologi penyuluhan? Sistem laku ya, latih dan kunjungi. Jadi ke lapangan. Saya menjalankan itu langsung ke lapangan. Jadi kita sama-sama bahas lapangannya seperti apa. Oh ternyata Pak konturnya 45%. Nah mainkan lagi nanti cara yang berbeda lagi. Nah itu asiknya yang saya tawarkan itu metodologi pelatihannya. Jadi tidak alatnya. Kita main di lapangan sama-sama. Bisa jadi pas muncul jebol, wah berarti ini ternyata terlalu kuat dayanya yang ini, sementara pompanya nggak cukup atau mikrokontrollernya tidak cukup. Kita coba mainkan simulasi lagi. Jadi kira-kira gitu Pak ya. Nah jadi memang itu tidak seperti boleh dipasang di mana saja. Itu menyediakan tools untuk input apapun masuk, output apapun, dan menyediakan tools otomatis atau manual. Nah bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa di-slash, bisa. Kenapa? Karena programnya kita yang punya. Pada saat Anda membeli suatu apapun yang di rumah sepat, biasanya kenapa mahal? Programnya yang disimpan. Yang mahal kan programnya sebenarnya. Kalau programnya tahu cuma ya kotak box saja kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini saya punya HP 2 seperti ini. Yakin kita tidak pernah tahu apa kelebihan ini sama kelebihan ini karena kita nggak ngerti program di dalamnya seperti apa. Pada saat kita tahu program di dalamnya, nah kita bisa simulasikan semuanya. Ya, jadi saya kadang-kadang punya HP yang sedikit bagus dengan tidak bagus, saya suka combine. Sama seperti itu juga dalam smart farming kita coba combine dengan itu dan itu dan ini. Nah pada filosofinya akhirnya ketemu ya itu juga tidak berbeda, hanya masalah ketelitian, kekuatan daya dan storage yang besar.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebentar ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana penjelasan dari narasumber kita? Apakah jelas atau semakin bingung? Jelas. Kalau jelas nanti proses pembelajarannya berhenti sampai di sini. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian bingung, berarti proses pembelajaran kita sedang berjalan. Nanti hari ketiga keluar dengan mudah-mudahan kompetensi kita semakin jelas tentang bagaimana smart farming. Ya, bagaimana narasumber? Apakah kita buka termin kedua? Oke. Ya, baik Bapak Ibu peserta TOT yang secara online maupun secara offline. Yang secara online bisa diperlihatkan, Mas Levi. Ya. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu peserta TOT secara online, apakah masih semangat? Masih semangat? Ada yang mewakili untuk menjawabnya? Masih semangat? Masih semangat. Semangat. Terima kasih untuk yang semangat, Bu. Ya. Semangat, Ibu. Apa ada Pak Ibu dari Ciawi? Apakah Bapak Semangat. berada mengikuti kegiatan kami, Pak? Ibu. Pak Susanto tadi ada. Pak Susanto, iya. Mungkin beliau sudah turun. Iya, baik, Dana, Pak narasumber, apa kita buka termin kedua? Baik, apa kabar Pak Susanto? Apa kabar Pak Susanto? Alhamdulillah kabar baik Bu, dan sukses Pak Roni, mantap sekali, materinya luar biasa. Aduh, saya catat ini semua ini, makasih. Oke, kami beri apresiasi untuk Pak Susanto. Ada yang ingin ditanyakan Pak, monggo. Ada yang disampaikan, saran, masukan atau pertanyaan Pak, silakan. Baik, pertama-tama adalah saya apresiasi dulu dengan Pak Roni dan Ibu ini pembawa acara pada pagi hari ini. Ya. Tentunya ini satu materi yang menurut saya implementasi di lapangannya mungkin perlu pengawalan dari kita semua. Saya kira resiko-resiko terhadap kegiatan implementasi di lapangan ini sangat rawan ya di lapangannya. Tapi saya melihat bahwa tadi Pak Roni menyampaikan low cost, jadi biayanya sebetulnya sangat ringan pertama. Yang kedua tenaganya juga sangat efisien banget gitu ya. Saya catat sekali sangat efisien. Saya kira ini tantangan bagi kita semua untuk para penyuluh di lapangan ya mengimplementasikan ini. Dan saya yakin bahwa BPP Lampung yang sudah maju begitu ya, itu menjadi rujukan bagi para penyuluh lah di lapangan. Paling tidak dalam skop-skop yang kecil, jadi tidak terlalu besar dulu sehingga investasinya juga tidak terlalu mahal. Tapi apabila itu berhasil, maka bisa dikembangkan dan diperluas. Sekali lagi, memang Pak Roni ini tenaga kerja kan saat ini tenaga kerja pertanian ini sangat sulit di lapangan, sangat sulit, kemudian mahal, dan orang juga merasa bahwa dengan adanya teknologi seperti ini menjadi petani itu menjadi petani berdasi, artinya petani yang betul-betul bersih dan saya lihat luar biasa gitu. Jadi saya mengapresiasi Pak Roni, materi pagi hari ini saya catat semua, efisiensinya dan lain sebagainya tadi ya, teknologinya. Nah ini menjadi tantangan bagi kita untuk implementasi di lapangan. Saya kira itu Pak Roni, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pelatihan ini. Saya kira ini satu materi yang menarik dan luar biasa. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santo. Ini Pak Santo ini
senior wilayah suara di Ciawi dulu, Inspektur 1 Kementerian Pertanian. Ini pada banyak kenal sama Pak Santo ini. Iya Pak. Ya, mohon dukungannya Pak Santo dan teman-teman Ciawi. Ini sebagai banyak senior-senior kita di sana mungkin bisa ikut mendukung kita dalam pengembangan precision ini. Siap. Memang investasinya rendah Pak memang ini, dan terbukti di lapangan kita berkali-kali memang ini sukses ya gitu. Dan ini kita tawarkan sebagai alternatif yang bisa diadopsi petani. Terima kasih Pak Susanto. Baik, ya Pak. Oke, terima kasih Pak Susanto. Kita berikan satu pertanyaan lagi Pak ya untuk teman-teman yang berada secara offline. Tadi saya kiri sudah 2 orang penanya ya. Kita mungkin pindah ke sebelah kanan supaya kapal kita tidak oleng ya. Jadi kita beri kesempatan untuk yang berada di sayap kanan 1 atau 2 orang nih Pak. Boleh 2 orang Pak? Izin? Boleh, silakan. Boleh, iya. Silakan 1 orang, monggo. Nah, siapa ini yang berkacamata? Ya. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sangat menarik Pak apa yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang precision farming. Memang sebelumnya untuk teknologi ini sudah pernah saya lihat Pak, tapi kita pengaplikasiannya bukan pada tanaman, tapi pada peternakan, itu terutama di ternak ayam. Jadi untuk peternakan ayam sekarang Pak di kami di Provinsi Bengkulu sekarang sudah menggunakan sistem itu. Jadi dia menggunakan timer. Cuma kalau peternakan ayam kan dia tahu tuh kapan waktu-waktunya, misalkan pukul pagi pukul 8 itu sudah. Jadi dia pas pukul 8 otomatis sudah terbuka. Dari minuman ngalir, terus pakan juga ngalir. Nah itu dikenakan. Jadi yang saya tanyakan ini Pak, ini kita di pertanian untuk aplikasi di lapangan pertanian. Kadang-kala Pak kami penyuluh ini, kami memberikan informasi kepada petani. Petani itu terutama di masalah harga Pak. Katakanlah nominal uang, sedangkan ini kan teknologi. Nah kadang-kadang petani itu menanyakan, Pak kalau kita mau mengaplikasikan ini kira-kira berapa biayanya, berapa rincian dana? Nah yang saya tanyakan Pak, rincian dana apabila kita untuk menggunakan aplikasian precision farming ini itu berapa Pak? Dengan kalau bisa itu dengan alat yang sederhana, tapi hasilnya luar biasa begitu. Nah kemudian apakah ada kapasitas luasan, misal untuk 1 hektar rincian dana sekian? Nah itu, kemudian perbandingan seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Mas yang di belakang itu silahkan monggo. Ya. Pertanyaan saya dari apa yang diusahakan? Terus sama seperti alat lain yang ketika kita ada kendala tugas dalam biasanya yang pasien itu tidak tersedia untuk tidak lagi. Iya, sorry. Berkat ketersediaan itu kemudian kita bisa dapatkan. Itu aja. Jadi karena kadang-kadang kita di lapangan, apalagi kalau kita ada di daerah itu, kalau nyarinya sulit juga sama aja. Gitu. Dan kalau dia terkendala, dampak terburuknya apa buat tanamannya itu jadi apa? Resiko yang kita menerapkan teknologi. Mas Andre sudah mengaplikasikannya sudah belum? Belum sampai itu membantu kalau pasal tenaga kerja mungkin sulitnya ya. Oke, baik. Ya. Baik, Bapak narasumber, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Suryanto Bengkulu. Oh, sekalian ya? Oke. Ya, sudah ini udah ya? Oke. Saya sudah waktu sampai ya 10 menit lagi, oke. Oke, untuk Pak Khairul Amri, karena ada 2 kali begini gitu Pak. Khairul Amri, silakan Pak Khairul.
Baik, terima kasih. Ini saya kira yang luar biasa. Kita sudah memasuki era sehingga berjalan dengan suasana yang kelihatannya yang pernah saya lihat. Agak dengar Pak. Kita saat ini ingin berdialog supaya tidak ketinggalan dengan teknologi. Jadi terima kasih Pak Kepala Balai. Ini kelihatannya memang low cost untuk hortikultura. Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan untuk tanam pangan, misalnya padi, jagung, kebun, bisa dimulai. Yang berminat di Provinsi Lampung. Nah, pertanyaan saya, kira-kira penerapan seperti apa untuk precision farming, penggunaan pangan yang kira-kira bisa kita aplikasikan, bisa merendahkan biaya-biaya mulai dari pengolahan tanah seperti apa precision farmingnya, kemudian pengairannya seperti apa, kemudian pemupukan untuk precision farmingnya nanti seperti apa, bahkan sampai panen. Nah ini yang saya lihat dari kemarin belum kita singgung untuk terkait dengan tanaman pangan. Terima kasih Pak Rodi. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu yang masih penasaran mungkin di luar kegiatan ini bisa nanti bertanya dengan tim WI ya, dan mungkin kalau Bapak masih ada kesempatan bisa nanti berdiskusi di luar acara pagi ini. Baik, kita lihat pertanyaan, ada 3 pertanyaan ini dari Pak Suryanto Bengkulu. Yang pertama, sudah mengaplikasikan smart farming-nya pada ayam, jadi sudah ada di setel ya secara otomatis, jam berapa dia makan, jam berapa minum, dia sudah sudah berjalan secara otomatis. Nah, pertanyaannya adalah tentang pembiayaan smart farming yang ada pada Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, kapasitas luasan yang diperlukan modulnya berapa untuk kapasitas, mungkin nanti akan tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Balai, mungkin nanti akan lebih detail lagi diperlukan berapa modul untuk misalkan luasan lahan 1 hektar, mungkin seperti itu Pak. Kemudian untuk Pak Andreas dari Metro, ini adalah ketika kita menggunakan digitalisasi alat pertanian, nanti ketika ada alat itu rusak ya seperti itu, untuk di tingkat desa, kecamatan, mungkin itu Mas Andreas ya, spare part-nya kira-kira mudah atau tidak untuk didapatkan, itu informasi yang diperlukan untuk petani. Kemudian untuk Pak Hairul Amri, ini apresiasi untuk BPP Lampung. Pertanyaannya adalah yang sudah diterapkan low cost ini adalah di lahan Balai Pelatihan Pertanian Lampung, yaitu di lahan hortikultura, yaitu tanaman cabai. Dan ingin bagaimana penerapan precision farming-nya untuk diaplikasikan dari mulai pengolahan lahan, kemudian sistem irigasinya bagaimana, kemudian pemupukannya, dan bagaimana juga untuk hingga sampai ke panen. Itu Pak, pertanyaan dari Pak Hairul Amri. Untuk itu kami persilakan untuk pada Bapak untuk menjawab. Ya, baik. Untuk pertanyaan 1 dan 2 nanti ditunggu jawabannya langsung sama sesudah ini ya. Karena kalau saya jelaskan tanpa melihat partnya nanti pertanyaannya makin bingung. Nah, teman-teman yang nanti setelah ini akan menunjukkan per part perbagiannya dan kira-kira apa resiko di lapangan secara alat secara detail. Beserta tahu harganya berapa, rusak nanti beli di mana, mudah-mudahan dikasih tahu. Ya. Karena kalau nanti kita bicara mendetail tanpa melihat bendanya, saya yakin teman-teman tambah bingung. Tim selanjutnya nanti ada praktek sedikit ya, Pak Adi ya. Nanti ada praktek di depan sini, demonstrasi, jadi teman-teman bisa lihat yang alat-alat yang pernak-pernik yang kecil-kecil tadi itu sebenarnya mahal apa enggak sih? Ya mudah-mudahan pasti nggak mahal. Kalau rusak, kadang-kadang cuma 90.000, 60.000, belinya di bank nanti dikasih tahu. Dan itu bisa dibeli di marketplace. Nanti akan didetailkan di mana alat-alat itu.
Kenapa pelatihan ini ada? Karena memang ini adalah sebuah pelatihan yang teman-teman aja akan bisa kerjakan sendiri kalau rusak belinya. Kalau nggak bisa, misalkan, wah Pak, ini saya model ini akan bingung ini segala macam. Kalau dalam forum ini enggak ya, karena nanti kalau misalnya mudah-mudahan kita panjang waktu, panjang usia, teman-teman diundang kemari lagi, biasanya nanti tim kerja, teman-teman langsung dibagi per kelompok ada 6 atau 10 orang, bener-bener kerja itu nyoder, nggak ada yang lain. Ini masukin, ini masukin tenaga, kira-kira gimana, gitu. Jadi kalau ini tentu TOT yang dimaksud adalah mindset dulu, mindset kita rubah dulu bahwa smart farming itu tidak sulit dan itu tuh mudah. Apakah nanti mau pelatihan mandiri kita diundang, beberapa teman banyak mengundang kita, atau nanti kita yang mengundang, itu langsung pengantar langsung kerja, langsung meja-meja kerja. Nanti kita akan bawa semua tools kitnya, alat solder, alat timbal segala macam kita bawa. Jadi kerjaan bapak itu ini apa nanti masukin. Nah, kalau ini rusak apa akibatnya? Ini begitu. Tiba-tiba kan bapak sadar selesai pelatihan 5 hari alat jadi, wah bisa ya kerjain. Nah kira-kira seperti itu. Oh yang berarti sebelumnya di sini petani yang tidak punya dasar apa-apa bisa. Ya ini teman-teman SKM Mobil Sedawa coba angkat tangan yang saya suara. Nah ini mereka baru berlatih dan dipasang di sana. Nah sistem pelatihannya begitu. Jadi tidak klasikal. Pegang alamnya. Kita tahu ini harganya sekian nanti beli di mana. Sambung masukin. Ya, kita awasi. Ya mudah-mudahan tidak ada yang kesetrum. Dari pengalaman itu beberapa kali tidak ada yang kesetrum. Karena kan kuotasinya kecil. Hanya gini-gini dikit Pak. Tapi ada beberapa hal memang kita awasi, karena ada yang langsung dari power supply 12 volt itu yang bahaya. Tapi kalau sudah masuk ke jaringan itu turun dari 5 volt. Jadi ampere itu tuh paling di bawah 2 mili ampere gitu. Aman ya gitu. Karena kita juga pasti awasin kalau nggak bahaya. Baik, gitu ya, sabar ya. Setelah ini nanti teman-teman akan mengurai dengan detail part-partnya, mudah-mudahan nggak penasaran dengan publiknya. Pak Akhirul Amri, terima kasih masukannya. Memang secara kita tanaman pangan baru kita aplikasikan di jagung di sini sama kedelai. Apakah yang bisa kita lakukan untuk tanaman luas? Biasanya tanaman pangan itu merujuk kepada padi. Saya sudah merancang bagaimana irigasi itu bisa dibuat pakai remote control. Irigasi itu apa itu? Tutup airnya ya di saluran tersier sekunder itu bisa, kalau primernya gede banget, menggunakan tutup yang dikontrol dari jarak jauh dengan menggunakan tinggi muka air. Nah ini nanti akan coba saya aplikasikan. Apakah itu sulit? Sebenarnya nggak sulit, karena kontrol itu tuh hanya tinggal di sana powernya kuat apa enggak untuk memutar pompa tadi menaikkan pintu air. Itu satu. Yang kedua, Pak Amri, ini kita udah dulu mengenal bagian warna daun untuk melihat kesuburan daun padi, lalu rekomendasi pemupukan. Tapi saya yakin dulu licat itu kadang-kadang di kantong hilang, ya. Karena masih ada di HP ada juga, tapi saya nggak tahu. Nah, nanti akan saya buat itu dimasukkan ke HP dan rekomendasinya langsung kelihatan. Jadi petani itu nanti akan diinstal langsung lihat di sini, langsung rekomendasinya keluar secara bagian warna daun. Memindahkan bagian warna daun yang dulu pernah direkomendasikan menjadi sebuah web atau sebuah software yang bisa langsung pakai HP sendiri. Begitu juga nanti bagaimana dengan lab penyakit pada daun. Nah ini juga nanti pelan-pelan kita akan coba lihat. Tentu kita akan bekerjasama dengan teman-teman yang mengerti kalau kuning apa, daunnya apa, kita masukkan semua database itu. Nanti ada di satu platform kita akan coba. Nah riset ini memang mau kita mulai, Pak Amri ya. Saya belum bisa menyajikan, tapi itu akan bisa welcome through pelan-pelan. Karena saya selalu berpijak, apapun yang saya lakukan harus saya coba dulu. Kalau ini saya yakin memang baru di lahan kita, tapi di tempat lain sudah digunakan success story-nya dan mereka bisa meminimalisir pekerjaan dalam hal penyiraman. Kalau ini udah kita sekolahkan 2 tahun baru berani saya melatihkan. Nah itu nanti secara pelan-pelan saya akan selesaikan. Begitu juga tanah itu bisa kita dekati dari warna tanah, pelan-pelan nanti. Apakah itu betul? Ya tidak mungkin sesuatu yang pragmatis di lapangan sebetulnya di laboratorium tidak mungkin. Tapi pendekatan dengan error yang diperlukan atau kesalahan yang diperuntukkan 30% kalau misalnya saya masih boleh 40%, saya kira kita masih berani lah itu untuk ini. Nah nanti kalau Amri boleh saran kita lakukan riset bersama. Dan insya Allah secara teknologi idenya banyak sekali. Cuman kadang-kadang teman-teman saya, Pak sabar dulu Pak, kita ini Bapak pertama turbo kita masih subsidi minyak gitu. Sawarnya masih subsidi gitu. Jadi maksudnya gitu. Kadang-kadang saya blok-blok ide saya. Nah itu yang peternakan itu bagus ya, diteruskan. Saya nanti mau buat juga itu sapi. Ya, sapi nanti ditempel di kuping untuk melihat suhu dari badan sapi. Suhunya nanti kan dia tuh naik turun nggak.
Saya nanti akan bersama mau pertanakan. Kira-kira kalau suhunya seperti ini apa maksudnya? Ya saya nggak mungkin tahu ya. Saya kan penyedia kontrolnya. Ini apa? Nah, mungkin saja dengan kelihatan suhu sapi akan tahu kalau dia demam, kalau dia lagi ada masalah, kalau dia lagi birahi. Ya kan? Dia wah itu lagi panas dingin ini, lagi panas nih, kayaknya lagi mau nih, kan gitu ya. Nah, saya juga baru belajar kalau sapi ternyata kalau mau kawin itu nyepa-nyepa betinanya. Bener ya? Bener, bukan jantannya. Wah, nah ini kan perlu nih. Nah, saya coba amatin. Kalau bisa itu Bapak bisa mendeteksi perilaku ternak dari jarak jauh. Kan kita hitung tuh ya, suhunya naik turun. Wah, ini kayaknya ada yang overdosis ini, suhunya melewat. Kira-kira apa nih? Deketin matinya. Kan begitu ya? Nah, itu sebenarnya teknologi itu mudah. Makanya saya sebutkan, kalau kita bicara smart farming, itu sebenarnya apapun inputnya bisa, tinggal tetap ya, harus ada harus ada justifikasi dari expertnya. Karena tidak mungkin alat itu sebenarnya alat mati, mau diapain tergantung expertnya. Kita hanya menyediakan input dan outputnya. Berapa duitnya? Mau dibuat yang sangat minimal 2 juta bisa. Tapi satu lagi, yang kita sediakan hanya bicara box dan software. Instalasi lapangan depend on ya, tidak termasuk dalam hitungan kita. Paham ya? Jadi yang kita sediakan adalah boxnya dan webnya, aplikasinya. Tapi kita tidak sediakan. Jadi ada Pak, sekalian Pak pasangin nojol, pasangin juga pipanya. Nggak gitu. Kalau itu Bapak yang pasang. Saya hanya menginstalasi, ini kontrolnya, mana pompanya kita konekkan, mana gayanya kita konekkan, lalu kita ini. Lapangan kuat apa tidak Pak? Kita bisanya trial di lapangan. Apakah berluasan sekian? Duitnya berapa? Paket-paket itu, ternyata kalau kita bicara pertanian belum ada yang baku. Tapi kalau kontrolnya bisa kita lakukan. Tapi kalau kita diminta menghitung, bisa ajak kita ke lapangannya, kasih tahu bentangannya, apa yang berjalan, kita bisa hitungkan, apa keperluan sampai jadi. Tapi biasanya untuk pipa dan seterusnya nozzle, ini alatnya Bapak Ibu belikan sendiri. Nah, saya membawa kontrolnya dan anak saya kirim untuk memasang itu di instalasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara pemasangannya di sana? Nanti dibantulah dengan teknisi sana, kita ajari gimana cara membuat saluran-saluran tadi supaya bisa connect. Begitu juga dengan pompanya. Karena ada salah persepsi kesannya kita ini punya jasa alsitan Pak. Jadi begitu datang dibiarin aja anak buah saya digoreng, nggak ada bantuin. Wah, saya bilang ini pasang pipa bukan urusan mereka, saya bilang. Oh, urusan pipa ya urusan dari sana, kita mengkonekkan konektornya tadi sudah sampai jadi. Jadi bisa Pak hitungan, bisa. Kita bisa hitungannya. Di mana belinya? Bisa juga kita tunjukin. Mau beli sendiri, boleh. Kalau kontrolnya pasti nggak bisa belinya, pasti kita belian. Tapi ada juga udah apa? Kita semuanya lah belikan tolong lah, boleh kita bantu. Tapi pekerjaannya kalau bantuin kita, karena yang kita sediakan adalah tenaga untuk menginstalasi kontrol box tadi dan aplikasinya langsung kita instalkan. Jadi begitu produknya selesai, kita instalkan di aplikasi Bapak. Ya, jadi memang kita tuh servis sama ini ya. Memang yang kita jual adalah metodologi pelatihannya. Nah, dalam kesempatan ini selain nanti akan tayang tuh teman-teman kita dan itu per part akan jelaskan. Tanya, beli di mana dengan harga berapa? Nah, mereka nanti akan kasih ya, tadi ya, dikasih semua Pak Pordoto ya, tim levelnya diberikan dengan seluas-luasnya biar teman-teman nggak penasaran bahwa ini alat ada di lapangan semua. Saya kalau dibandingkan dengan merek lain, saya suka tidak akan membahasnya. Nggak enak ya. Biar ini semua dengan plugin masing-masing. Tapi intinya yang saya sampaikan adalah Bapak Ibu akan bisa mereplikasinya, memperbaikinya sendiri, dan tahu nanti menjualnya kemana. Bapak membelinya di mana. Kalau rusak, pakai video call sih mudah-mudahan juga kita bisa monitor dari jauh. Dan semua yang kita install biasanya kita bisa rekam dari sini, tahu kita masih jalan apa enggak. Seperti yang kita pasang di DPR, di Kementerian kita bisa monitor ini masih jalan apa enggak, kita bisa lihat di sini. Pak, bantu dong Pak untuk mengawasi, bisa ke depannya. Mudah-mudahan saya sedang mengusahakan server yang gede. Di sini sudah bisa menyimpan semua data-data yang dibutuhkan. Saya ingin data pertanaman saya selama 3 bulan. Mudah-mudahan kita bisa reporting itu nanti bagi yang memerlukan. Karena kita sudah mengerti apa yang dikerjakannya. Sekali lagi, yang prinsip kemandirian itu kita benar-benar lakukan. Kemandirian artinya kuasai teknologinya, kuasai aplikasinya,
dan semuanya kita bisa rekayasa sendiri. Karena saya tidak tertarik, khusus di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, saya sebut anak-anak saya tidak tertarik kalau itu dari luar. Tapi kalau dari dalam, walaupun sederhana, saya sangat apresiasi. Karena dari sederhana ini kita akan bisa rekayasa terus. Kalau harus apa-apa call the friend, ya susah ya. Apa-apa bisa, tapi kita call the friend. Saya bilang itu tidak mandiri. Nah semuanya kita harus kuasai sendiri teknologinya. Nah dari sederhana ini kita akan kembangkan terus. Dan saya menunggu apresiasi dari teman-teman, apakah kadisnya menelpon saya, minta program sedikit atau contoh. Misalnya Pak, saya ada 3 orang nih yang kira-kira hobi di situ, tolong dilatih, bisa sampai expert. Mau kita datang ke sana boleh, atau mau dititipkan kemari, magang boleh. Karena beberapa teman-teman dari Politeknik magang di sini, kayaknya mereka berhasil mengadopsi teknologi itu. Intinya saya service oriented ya, nggak ada urusan mengenai apapun ya. Memang kita balai pelatihan. Ya kalau kata Pak Kepala Badan, penyuluh pasti masuk surga. Penyuluh dilatih di Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Apalagi media suaranya ya, yang melatih penyuluh. Apalagi kepala balainya kan. Nah harusnya timbangannya lebih berat ya. Ya mudah-mudahan kita sama persepsinya. Mungkin itu ya. Saya izin menyudahi. Nanti kalau ada hal yang lebih teknis atau lebih ke sambil sama teman-teman, kalau kebijakan boleh langsung ke saya. Baik, mungkin itu dari saya. Boleh? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu jualah yang membatasi kita karena setelah ini masih ada pemateri yang akan memaparkan materinya. Kita sudah lebih 10 menit Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, untuk itu terima kasih kepada Bapak Dr. Abdullah Niangkar atas pemaparan materinya yang luar biasa, semangatnya luar biasa. Kita beri aplaus yang luar biasa juga untuk Bapak Dr. Abdullah Niangkar. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau bisa saya simpulkan sedikit hasil pemaparan dari narasumber, yaitu yang pertama, mengapa kita perlu precision farming, yaitu adalah keterbatasan sumber daya alam, modal dan pengetahuan. Kemudian adanya dinamika perubahan iklim dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah degradasi lahan dan peningkatan populasi penduduk. Nah, dengan kita precision farming ini, kita harapkan kita adalah low input, kemudian dapat meningkatkan efektivitas, kemudian kita lakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan mengoptimalkan sumber daya alam, kemudian supaya hasilnya dapat meminimalis dampak terhadap lingkungan. Itu Bapak Ibu sekalian, dan modul smart farming yang kita buat ini ya, modul atau apa istilahnya Pak, otak kita ya, itu adalah bisa dibuat secara manual maupun secara otomatis. Kalau kita buat secara otomatis, kita harus menyiapkan data disesuaikan dengan spesifik lokasi tempat kita tanam, beda tanaman tentunya akan beda pula. Nah, kemudian kondisi lahan dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah hasil dari yang kita lakukan di BPD Lampung, di mana untuk tanaman cabai yang kita lakukan secara konvensional dengan perbandingan dengan smart farming, di musim pertama BC ratio-nya 0,88, kemudian musim selanjutnya 1,44, sedangkan untuk smart farming ini adalah di musim pertama 1,44 dan di musim selanjutnya 2,61. Artinya layak untuk kita lakukan secara BC ratio. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita beri aplaus yang luar biasa. Yang tinggal lagi. Sebelum kalau ada yang mahasiswa mau S1, S2, S3 yang tertarik di bidang ini, saya siap membimbing. Ya, saya punya bimbingan tapi pengen anak IPB. Sebenarnya anak IPB juga boleh, bisa jadi pembimbing kan begitu ya. Terus ada anak-anak yang pengen magang di sini, silakan. Intinya saya ingin mengadopsi ini dan mendiseminasikan ini siapapun yang mau. Semoga 2-3 tahun lagi kita bisa berubah bahwa smart farming ini sesuatu yang biasa dalam arti yang sesungguhnya. Itu ya. Terima kasih. Iya, luar biasa welcome daripada Bapak Kepala Balai kita. Sekali lagi kita beri aplaus yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Saya ingin sekalian mohon maaf kalau dalam saya memandu kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.